Tetapi dengan demikian bahwa seluruh materinya pada saat rapat panja tadi itu 9 fraksi setuju bahwa seluruh hasil panja dinaikkan ke raker. Dan itu materinya bulat, tidak ada catatan terhadap materi. Namun pada saat pengambilan keputusan ya 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi mempunyai catatan-catatan. Khusus kluster ketenagakerjaan, sampai hari ini seluruh serikat pekerja, tidak ada satupun serikat pekerja yang tidak menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor ini, kantor Menko Polhukam, dan di kantor Menteri Perekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya. Dan saya sebagai bagian dari pemerintah sudah menampung kelompok-kelompok tenaga kerja, berbagai organisasi ketenaga kerjaan untuk berdiskusi. Nanti biar keputusannya kan begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah, gitu ya. Kalau cuma teriak di belakang panggung, anak kecil juga bisa. Kalau hanya bisa teriak tapi tak melakukan sesuatu yang berguna, sama saja bohong. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ada 2 partai yang menjadi pahlawan dengan menolak undang-undang tersebut. Bahkan kader Demokrat lakukan walkout dengan gagahnya. Biasalah, mengaku sudah berbuat banyak tapi tak ada hasil. Padahal hanya sekedar menolak. Itu pun terlihat lucu, karena undang-undang ini sudah dibahas intensif beberapa kali, bukan sekali 2 kali. Tetapi pas akan disahkan atau memasuki babak akhir, 2 partai ini bikin sensasi yang menggelikan dengan menolak. Menolak? Lalu apa? Cuma prihatin dan begitu saja. Lucu memang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal meminta agar partai PKS dan Demokrat tidak berlindung di balik aksi-aksi massa. Dia meminta 2 fraksi tersebut mengambil inisiatif melakukan legislative review untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif. Kami berharap itu untuk melakukan legislative review, kata Said. PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, harusnya ambil inisiatif. Jangan berlindung di balik aksi-aksi massa, katanya lagi. KSPI telah mengirimkan surat kepada parlemen untuk meminta agar langkah legislative review dilakukan. Menurutnya, dengan dilakukannya legislative review, tidak perlu lagi menunggu adanya langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. DPR jangan buang badan, tolong dicatat. DPR jangan buang badan, khususnya 2 fraksi yang menolak keras Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, katanya. Penolakan undang-undang ini tampaknya masih panjang, karena Said mengatakan akan melakukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan menuntut DPR melakukan legislative review tersebut. Aksi itu akan dilakukan bertepatan pada sidang paripurna pembukaan usai masa reses, yakni awal November 2020. Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi. Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review, uji ulang, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara buruh yang meluas, katanya. Sementara itu, tanggal 28 Oktober nanti, kabarnya mahasiswa juga akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih luas kalau Presiden tidak segera menerbitkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 2 hal yang menarik bisa disampaikan lewat pernyataan Said Iqbal. Pertama, PKS dan Demokrat akhirnya terseret dan dibawa-bawa ke dalam arus pusaran polemik Undang-Undang Cipta Kerja. 2 partai ini yang terlihat sangat gagah saat dengan lantangnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai alasan. 2 partai ini jelas ingin cari muka dengan mengambil simpati rakyat. Padahal rakyat sudah muak dengan 2 partai itu. Dan sekarang KSPI mendesak 2 partai ini agar melakukan sesuatu, bukan hanya menolak, apalagi berlindung di balik aksi massa dan buang badan, apalagi lari terbirit-birit. Kedua,
Legislative review bisa berhasil jika dan hanya jika mayoritas fraksi di DPR setuju untuk merevisi. Tapi ini mustahil terjadi. Tidak ada gunanya PKS dan Demokrat mengajukan legislative review ke DPR, di mana kedua partai ini lemah karena dukungan suara tidak mencukupi. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mau voting gimana pun juga tidak akan bisa mengubah kenyataan ini. Pemerintah mengatakan kalau tidak setuju Undang-Undang Cipta Kerja, silahkan ajukan judicial review ke MK. Namun di sisi lain, mahasiswa maunya Presiden keluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh mintanya DPR lakukan legislative review agar tidak usah menunggu judicial review dari MK. Partai oposisi yang kalah suara memang sangat mengenaskan nasibnya. Tidak punya power, tak berdaya, banyak gaya, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Numpang ngakak dulu deh. Selain sendiri, siapa suruh mau jadi pahlawan kesiangan? Dipikirnya dengan menjadi pahlawan tak jelas, rakyat bakal simpati dan berurayan air mata sambil bersujud syukur. Mau demo ya silahkan, dijamin oleh konstitusi. Yang penting tertib dan tidak anarkis. Mau mogok juga silahkan, karena perusahaan bisa ganti buruh atau lari ke negara lain. Mau rusuh ya silahkan juga. Hadapi aparat dan kemarahan warga yang sudah muak dengan tingkah kalian. Tetapi dengan demikian bahwa seluruh materinya pada saat rapat panja tadi itu 9 fraksi setuju bahwa seluruh hasil panja dinaikkan ke raker, dan itu materinya bulat, tidak ada catatan terhadap materi. Namun pada saat pengambilan keputusan ya 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi mempunyai catatan-catatan. Khusus kluster ketenagakerjaan, sampai hari ini seluruh serikat pekerja, tidak ada satupun serikat pekerja yang tidak menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor ini, kantor Menko Polhukam, dan di kantor Menteri Perekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya. Dan saya sebagai bagian dari pemerintah sudah menampung kelompok-kelompok tenaga kerja, berbagai organisasi ketenaga kerjaan untuk berdiskusi. Nanti biar keputusannya kan begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah gitu ya.